Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antas salam wa minkas salam fa ayyina rabbana bissalam wa inna jannata darussalam tabarakta rabbana fatalaita ya dzal wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya rabbal alamin. Hadirin yang Bapak muliakan, pada hari ini dengan kerendahan hati Bapak ingin berbagi beberapa petuah yang sudah Bapak jalani selama ini dari guru-guru ngaji Bapak, dari kiai Bapak. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, apapun kegiatan Anda, halalkan apa yang Anda peroleh. Jadi dengan tidak melihat di mana kerjanya, di mana sekolahnya, halalkan apa yang kamu peroleh. Artinya kalau adik-adik tipin uang untuk belajar, ya gunakan uang tersebut untuk belajar. Jika adik-adik tipin sama orang tua uang ini untuk belanja sesuatu, belanjakan untuk sesuatu. Bila nanti adik-adik sudah bekerja dengan ketentuan 8 jam per hari selama 5 hari, lakukanlah seperti itu. Dengan tidak melihat siapa kepalanya, siapa atasannya. Jadi halalkan apa yang Anda peroleh. Yang kedua, bila nanti adik-adik atau hadirin bermasalah dengan teman, ingatlah kebaikannya, jangan keburukannya. Karena dengan ingat kebaikannya, nanti hadirin tidak akan dendam. Dan insya Allah akan membuat nyaman hati kita. Yang ketiga, ini kata Pak Muin Jubair ya, Ustadz Bapak, seringlah berbuat kebaikan. Karena ada kalanya kita berbuat baik justru kebanyakan riaknya ingin pujian. Jadi kalau kita sering berbuat kebaikan, moga-moga ada salah satu di antara kebaikan tersebut yang betul-betul kita ridho, yang betul-betul Allah meridhoinya, sehingga tak menutup kemungkinan barangkali kebaikan itulah yang bisa mengantarkan kita masuk ke surganya Allah, ke jannahnya Allah. Nah, itulah 3 hal yang Bapak ambil intisarinya dari guru-guru Bapak, yang selama ini Bapak coba terapkan secara perlahan-lahan. Moga-moga ini bisa menjadi semacam sharing juga buat hadirin sama anakku sekalian ya. Ada satu cerita menarik ya. Jadi ketika itu pada zaman Nabi Musa, ada sepasang suami istri yang kebetulan dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Lalu pada suatu ketika istri bertanya pada suaminya, "Ya suamiku, bukankah Musa itulah Rasul Allah?" Kata suaminya, "Iya. Jika begitu, minta bantuan ke dia. Doakan kami supaya kami menjadi orang kaya." Kemudian singkat cerita, suami tersebut menemui Nabi Musa. Sampaikanlah keinginannya. Lalu Nabi Musa mendoakannya ya pada Allah supaya sepasang suami itu menjadi orang kaya. Dan Allah izinkan hanya dengan catatan hanya 1 tahun kayanya. Lama kemudian entah dari mana ya datangnya rezeki yang tak terduga, sepasang suami itu menjadi orang kaya, sangat kaya. Dan hebatnya ketika dia kaya, si istrinya mengingatkan, "Ya, mumpung kita atau selagi kita kaya selama setahun, ayo kita sharekan, kita bagikan segala harta, segala apapun yang kita miliki pada orang-orang miskin sekitar kita."
Ya, jadi dia ingin manfaatin sama setahun tersebut betul-betul hartanya tuh bantu orang sekitar. 1 bulan dia berbagi, 2 bulan berbagi, 3, 4, 5, 6 sampai setahun. Ya, dia berbagi dan dia lupa itu sudah setahun ya. Dan ternyata setelah setahun, ternyata hartanya malah nggak berkurang, dia malah tambah kaya. Singkat cerita, didengar oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa itu kan punya keistimewaan ya, dia bisa langsung berbicara dengan Allah. Dia bertanya pada Allah, ya Allah, bukankah engkau menjanjikan hanya setahun kekayaan dia? Kok dia bisa sampai sekarang kok masih kaya gitu? Lalu jawaban Allah, karena rezeki yang dia terima, dia bukakan lagi untuk rezeki-rezeki berikutnya. Artinya kalau orang yang sering berbagi, rezeki dia bukan bertambah, tapi rezeki dia bukannya berkurang, tapi malah makin bertambah. Dan terbukti karena dia sering bantu orang sekitarnya, jadi rezeki dia yang satu malah makin tambah. Sehingga kata Allah, aku akan lebih malu kalau ada orang yang lebih mulia dibandingkan aku, kata Allah. Artinya jangan takut untuk bersedekah, jangan takut untuk berbagi. Selama itu untuk kebaikan, insya Allah akan Allah tambah. Dan ingat, rezeki tidak hanya terpaku pada masalah harta, juga masalah kesehatan ya, masalah kemudian mencari kerjaan, masalah kemudahan dalam berbuat sesuatu, itu juga termasuk rezeki. Nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau hal yang memang kurang berkenan, karena al-haqqu min rabbika fala tamtarin, karena berarti dari Allah ya. Kita sebagai manusia hanya berusaha menjawataninya dengan dasar-dasar yang telah kita bawa dari guru-guru kita. Sekali lagi, adalah untuk berbuat kebaikan, adalah untuk membantu sesama, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat pada sekitarnya, apapun posisi Anda ya. Jadi tidak melihat apakah Anda, maaf, kalian sebagai kecil, pimpinan perusahaan, direktur, atau guru, atau siapapun ya. Seringlah berbuat kebaikan untuk memberikan manfaat pada lingkungan kita. Terima kasih. Sekali lagi, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.